ras pinjol-pinjol yang ada ya. Pinjol itu tidak ada yang semi legal. Kalau mereka terdaftar berarti mereka legal. Kalau mereka tidak terdaftar berarti mereka itu ilegal. Jadi tidak ada semi legal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, teman-temanku, di video kali ini saya pengen membahas tentang himbauan dari OJK ya. Di sini saya sedikit mengulang lagi ya teman-temanku. OJK tidak akan menolong kita ya, melindungi kita ketika kita sengaja menggalbaikan pinjol, utang-utang pinjol kita ya teman-teman ya. Namun sebelum saya membahasnya lebih lanjut, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan kalian sudah support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru seputar pinjol tentunya ke channel ini ya teman-teman. Nah, ini bahayanya teman-teman yang menggunakan jasa-jasa yang tidak benar ya teman-teman. Jasa-jasa memang seperti oknum-oknum joki pinjol. Jadi nantinya OJK itu tidak akan melindungi kalian ketika kalian mungkin terseret suatu kasus ya teman-teman ya. Tapi di sini saya pengen menjelaskan apa-apa saja sih apa namanya yang tidak dilindungi OJK ya kalau menurut apa namanya dari OJK-nya. Nah, di sini saya sedikit membacakan ya teman-teman. Kan ada di thumbnailnya sudah ya tadi itu, OJK tidak akan melindungi kita ketika kita ketahuan sengaja galbait ya. Di sini saya kutip dari CNBC ya teman-teman ya, bahwa CNBC Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK ya menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melindungi konsumen nakal yang beritikat buruk dalam pembayaran kreditnya ya. Hal ini disampaikan menyusul polemik mengenai POJK nomor 22 tahun 2023. Sebagai informasi, aturan itu sempat dinilai terlalu membatasi upaya penagihan yang dilakukan lembaga keuangan. OJK tidak akan melindungi konsumen yang nakal ya. Tandas Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen Sarjito saat konversi pers di Jakarta ya teman-teman. Jadi buat kalian yang sengaja menggalbai pinjol-pinjol kalian, ya kalian tidak akan dilindungi oleh OJK. Bang, yang sengaja itu yang seperti apa sih Bang? Nah, yang sengaja salah satunya itu adalah mereka-mereka yang menggunakan jasa-jasa oknum-oknum joki pinjol ya, yang katanya berdalih mereka itu mengambil pinjol mengambil di pinjol ilegal untuk menutupi hutang pinjol legalnya. Dan sebagian juga ada yang mengambil di pinjol katanya semi legal untuk menutupi pinjol legalnya. Padahal saya sudah sangat sering menyatakan bahwasannya tidak ada pinjol semi legal ya. Kalau pinjol itu legal ya legal, tidak ada semi legalnya. Kalau terdaftar di OJK ya legal, tidak ada semi legal. Itu hanya akal-akalan daripada oknum-oknum joki pinjol yang nakal. Nah, kalau kalian ketahuan teman-teman dan juga pihak-pihak pinjolnya mungkin mengajukan tuntutan kepada kalian ya karena mungkin pasal penipuan, ya kalian tidak akan dilindungi oleh OJK ya. Tapi ya di sini saya juga mungkin sedikit memberi masukan mungkin buat OJK harusnya dipertegas di situ yang seperti apa yang tidak dilindungi. Nah, ketika misalkan kita itu tidak memiliki uang atau belum memiliki uang untuk membayar hutang pinjol kita, apakah kita itu masuk kategori itu? Ya, harusnya di situ sedikit dipertegas oleh OJK ya kriteria yang seperti apa atau mungkin seperti yang saya sebutkan tadi dengan sengaja mengambil dan digalbaikan ya dengan menggunakan jasa-jasa oknum joki pinjol.
ataukah yang seperti apa? Harusnya OJK mungkin sedikit memperjelas kriterianya seperti apa ya. Karena rata-rata yang galbay pinjol ya teman-teman itu memang mereka tidak memiliki uang. Jangankan untuk membayar hutang pinjol mereka, buat makan sehari-hari aja ya mereka memang sangat masih sedikit kesusahan teman-teman. Beda konteks apabila si nasabah itu teman-teman memang mempergunakan cara-cara licik seperti mungkin joki pinjol agar mereka bisa menguras uang-uang daripada pinjol-pinjol ini. Saya dari awal itu memang sudah sering menyuarakan jangan pernah kalian bermain-main dalam hal ini ya. Kalian sengaja menguras uang-uang limit kalian di pinjol-pinjol lalu menggalbaikan. Boleh kalian itu cek ya di semua video saya tidak pernah untuk menyuruh kalian sengaja menggalbaikan menguras semua limit kalian ya, kecuali kalian diperlakukan tidak tidak manusiawi oleh DC-DC pinjol. Ya, ketika kalian belum mampu membayar hutang pinjol kalian, kalian ditagih dengan cara tidak manusiawi, saya sarankan untuk kalian itu menggalbainya aja. Karena memang mereka juga sudah melanggar aturan daripada OJK. Yang seperti itu yang saya maksud. Bukan berarti kalian itu seenak-enaknya untuk mengambil, menguras pinjol-pinjol demi memuaskan hasrat kalian. Itu tidak benar. Dari awal saya sudah katakan tidak benar yang seperti itu. Ya, suatu saat kalian bisa dituntut oleh oknum pinjolnya ya. Karena saya juga pernah membuat video ya teman-teman ya. Galbay pinjol masuk penjara. Itu saya bahas masuk penjaranya itu karena apa ya? Karena kalian menggunakan tipu daya untuk mengambil hutang-hutang di pinjol. Beda hal kalau memang kalian memang sungguh-sungguh ya kalian itu memang minjam dan kalian itu belum mampu untuk membayarnya ya teman-teman. Itu saya rasa tidak masuk dalam hal penipuan ya. Harusnya OJK juga sedikit menekankan kriteria yang seperti apa yang mungkin tidak dilindungi oleh OJK ya, yang nakal. Tapi kalau menurut saya yang dimaksud oleh OJK ini karena yang mungkin menggunakan cara-cara nakal ya. Kalau misalkan kita ini masih wajar saja minjam dan kita belum bisa membayarnya, itu mungkin masih dapat perlindungan. Itu dari pernyataan OJK-nya, kalau saya menangkapnya seperti itu teman-teman. Jadi mulai sekarang saran saya kalau ketika kalian itu belum memiliki uang untuk membayar hutang-hutang pinjol kalian, kalian sudah stop, tidak usah menggunakan cara-cara yang aneh, apalagi menggunakan cara-cara atau menggunakan oknum-oknum joki pinjol yang nantinya akan merugikan kalian semua ya. Joki pinjol teman-teman ya, ketika sudah katanya membantu kalian ya, mereka itu dapat uang dari kalian. Ketika kalian mendapatkan masalah, mereka akan hilang seperti ditelan bumi. Saya kasih logikanya lagi teman-teman. Ya, karena memang iming-iming dari joki-joki pinjol ini teman-teman, tanpa kadang-kadang ada yang mengatakan bahwasanya tanpa menggunakan data asli, ya, itu bullshit teman-teman. Kalau misalkan kita bermain logika lagi. Kalau misalkan mereka bisa melakukan hal itu tanpa menggunakan data asli, ya, kenapa mereka tidak melakukannya sendiri tanpa melibatkan kalian? Kan mereka bisa kaya. Ya, di sini kita bermain logika, teman-teman. Jadi dari sekarang kalian itu jangan lagi mau dibodoh-bodohin oleh oknum-oknum yang seperti ini, ya. Pokoknya kalau misalkan kalian itu belum mampu untuk membayar hutang pinjol kalian, ya mungkin kalian jelaskan lewat aplikasi saya belum mampu atau mungkin nanti sambil ngumpulin ya teman-teman ya. Jadi nggak usah lagi kalian gali lubang tutup lubang atau mungkin sengaja menguras pinjol-pinjol yang ada ya. Pinjol itu tidak ada yang semi legal. Kalau mereka terdaftar berarti mereka legal. Kalau mereka tidak terdaftar berarti mereka itu ilegal. Jadi tidak ada semi legal ya. Bang, tapi ada yang bertanya mungkin seperti ini, Bang, kenapa Abang itu juga membuat konten tentang pinjol semi legal? Nah, tapi di dalam video saya itu saya jelaskan sebetulnya tidak ada pinjol yang namanya semi legal.
Ya, itu cuman bahasa-bahasa dari joki-joki pinjol ini yang berupaya untuk meracuni kalian semua agar mau memakai jasa-jasa mereka, teman-teman. Banyak juga teman-teman yang komentar di video saya, "Bang, bisa nggak jokiin?" Saya bilang, "Saya bukan joki." Saya bilang seperti itu. Dan saya tidak akan mau kalau mintain tolong untuk apa namanya, menguras pinjol ya. Itu tidak tidak baik yang seperti itu. Kalau memang kita memang galbay, ya udah galbay, ya. Karena memang kita belum mampu untuk membayar. Bukan berarti kita sengaja dengan mengambil semua limit, selagi masih bisa cair, semi legal kita gasak semua, yang ilegal kita gasak. Kalau ilegal kan masih mending, nggak usah dibayar. Tapi kalau yang legal, ya, kalau terdaftar di OJK tidak ada semi legal, tetap legal. Makanya itulah pentingnya kalian itu sering-sering menonton video-video edukasi yang tidak menyesatkan, ya. Karena banyak juga yang menyesatkan, teman-teman, ya. Oh, joki amanah, tidak ada joki amanah, teman-teman. Mohon maaf aja ini, ya. Pasti semua menggunakan fulus, ya. Semoga video ini bermanfaat. Jadi teman-temanku saya ingatkan, ketika kalian itu ketahuan oleh OJK kalian itu memang nakal, debitur nakal, kalian itu tidak akan dilindungi oleh OJK. Jadi sebelum kalian itu bertindak, pikir-pikir dulu ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat dan mengedukasi. Silahkan share mungkin ke grup-grup korban pinjol ya teman-teman, biar banyak teman-teman kita yang tahu dan tersadar tentang perilaku yang mungkin tidak baik ya teman-teman ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.